wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa, khususnya weton Minggu Legi. Bagaimana prediksi kalian ya di tahun 2022? Kehidupan, keuangan, asmara, kesehatan, dan juga angka dan warna keberuntungan kalian. Ini sudah saya shuffle, biar gak terlalu lama kalian menunggu saya ngocok kartu ya. Saya akan lihat dulu aura kalian di tahun 21 Minggu Legi. Di Minggu Legi di tahun 21 energi negatif kamu lumayan tinggi. Ada yang sebagian mungkin karena energi negatif itu kalian kena sakit atau kalian memang kecapean. Jadi memang kayak di tahun 21 itu kayak banyak yang tertunda, banyak yang tersendat ya, tidak lancar seperti apa yang kalian inginkan lah. Dan sedangkan di tahun 22 aku melihat energi positifnya meningkat, alhamdulillah ya. Jadi sepertinya apa yang kamu targetkan di tahun 21 bisa jadi akan kelar di tahun 22. Bagaimana kehidupan akan saya buka dulu. Kartu pertama adalah benefit ya. Kalau ada kata-kata benefit seperti ini, dan ada do not worry about everything ya. Jadi di sini kamu tidak perlu khawatir untuk hidup kamu di tahun 22. Pastinya kalau don't worry di sini tebaran kartu mengatakan don't worry, kamu nggak perlu khawatir, kamu nggak perlu takut harus bagaimana di tahun 22. Hadapi saja. Ada Jack of ini ya, ada Jack of Cups di sini menandakan ada matahari terbit. Kamu mulai bangkit lagi, mulai ada sesuatu yang bisa kamu awali, dan kamu bisa kayak mempunyai ada planning baru yang mungkin akan kamu lakukan di tahun 22, bisa kamu lakukan. Jadi di sini ada child dan ada Jack Cup. Jack Cup di sini menandakan rezeki kamu lumayan, jadi tidak perlu khawatir. Insya Allah sesuai dengan kebutuhan kamu. Jadi untuk urusan rezeki, untuk urusan yang berhubungan dengan finansial, kayak rezeki itu banyak ya, bisa kesehatan, bisa uang. Tapi nanti uang akan ada khusus di sini. Tapi di sini mostly rezeki kamu bagus. Di kartu ketiga ada Moon, ada rembulan yang sangat bulat di sini ya. Makanya tadi saya bilang don't worry. Ada kartu Eight of Hearts. Ya, jadi Eight of Hearts di sini adalah intinya dirimu akan happy, lebih bahagia, lebih banyak hal yang menyenangkan di tahun 22 daripada tahun 21. Ada imagination, I embrace and nourish the creative aspect of my maninar. Jadi kamu harus bisa kayak bikin dirimu semangat, bikin dirimu bagaimana agar otak kamu tuh punya positif thinking yang tinggi, healthy mindset harus. Jadi kamu nggak perlu sedih, kamu nggak perlu khawatir, just do it apa yang kamu yakini. Di sini ada Nine of Wands ya. Jadi meski kamu harus mengalami hidup yang sukar, mengalami banyak hal yang tidak mudah di tahun 22 nanti, mesti rintangannya juga akan luar biasa. Jadi memang saya melihat energi positif kamu meningkat, energi negatif kamu juga meningkat. Otomatis ini bisa jadi rasa capek kamu, rasa letih kamu meningkat, atau di situ bagaimana kamu bisa kayak melawan rasa putus asa kamu agar kamu tetap semangat untuk menjalani tahun 22. Jadi tetap kamu nggak boleh menyerah. Misalnya kamu mengalami kegagalan nih mungkin di awal tahun misalnya ini ya, jadi kamu jangan menyerah. Itu hanya untuk awalan yang gimana sih Tuhan ingin tahu nih, kamu gigih nggak sih gitu ya. Jadi kamu harus bisa kayak bangkit terus. Apapun arah rintangannya, kamu harus tetap berdiri. Berusaha berdiri sampai ke titik yang kamu inginkan. Untuk urusan keuangan seperti yang saya bilang, sepertinya urusan finansial kamu tidak perlu risau. Ada Nine of Pentacles. Ada lumayan, keberlimpahannya luar biasa. Ada The Sun. Kalian pasti tahu dong, the sun artinya matahari. Jadi rezeki kamu seperti matahari. Jadi kamu untuk hidup kamu jadi seperti matahari. Jadi setiap hari pasti ada susah sedih. Tetapi matahari itu tetap bersinar loh setiap berhari. Walaupun tuh ada hujan, mendung, dia tetap bersinar loh. Even kadang ketutup mendung. Tapi kamu nggak perlu khawatir sebenarnya. Kamu hanya hadapi aja tiap hari
dan selalu minta sama Tuhan di pagi hari, jangan lupa untuk membuat energi positif kamu bersinar dan kamu confidence, kamu percaya diri untuk menghadapi satu hari itu di hari-hari kamu setiap hari. Satu hari itu kamu sisihkan 1 jam sebelum kamu ngapa-ngapain. Kalau saya seperti meditasi lah. Meditasi saya membaca Al-Waqiah. Misalnya 40 kali saya dawamkan. Memang saya ini di Islam ya, di Muslim. Mungkin kalau agama lain mungkin meditasi nggak usah 1 jam, setengah jam lah. Mau berangkat kerja kalian minta berdoa, kalian lepaskan semua energi negatif kamu dari dalam, seperti meditasi seperti itu ya. Jadi kamu serap semua energi positif dan sambil kamu membaca-baca agar energi dari Tuhan itu masuk. Jadi seperti itu, sama bilang lah, Tuhan lancarkanlah hari ini. Hari ini saya punya rencana seperti ini, mudahkanlah, tuntunlah saya di jalan terbaikmu, temukanlah saya dengan orang-orang yang baik, yang mudahkan. Jadi itu, seperti itu harus. Di sini Three of Pentacle dan ada Page of Cups. Kalau ada Page of Cups, kayaknya kamu nggak, seperti yang saya bilang, kamu nggak usah risau. Minggu Legi ya, Minggu Legi termasuk auranya bagus. Kalau saya lihat untuk tahun 22, mostly keseluruhan auranya tuh bagus, bersinar. Berarti dirimu tahun 2022 banyak kebaikan yang ada pada kamu. Saya nggak bilang 100% tuh hidup kamu akan mulus, tidak ya, itu nggak mungkin banget. Semua itu sudah diatur Tuhan ya. Sekelas Pak Jokowi aja ujiannya berat gitu loh. Jadi tetap kita akan menghadapi ujian, tetapi dirimu fine, dirimu bisa kayak pada saat ada badai cedet gitu ya, kamu aja I'm okay. Jadi kamu hanya bilang nggak apa-apa Tuhan, it's okay, never mind. Jadi karena kamu sayang sama aku, kamu berikan ini semakin akhirnya kuat dong. Kamu bilang okay, apalagi Tuhan gitu ya, nggak apa-apa. Kalau ini memang untuk kebaikanku, it's okay gitu. Jadi menangis oke, nggak apa-apa, tapi kamu coba menangis dengan tersenyum. Bayangin aja lucu ya, tapi memang itulah kadang saya lakukan. Saya berusaha sebenarnya pada saat kita bilang seperti itu tuh menaikkan spirit kita sih. I'm okay. Jadi kamu bilang sama diri kamu, aku nggak ada masalah, aku baik-baik aja, aku bisa kuat. Jadi seperti itu. Memang kita setiap hari harus seperti itu. Kita harus setiap hari menjadikan diri kita itu sekuat baja, seperti ibaratnya tembok yang tebal banget. Digempur apapun itu kita akan kembali lagi pulih. Walau mungkin retak sedikit, kita tambah lagi. Jadi memang di sini ada Page of Cup. Don't worry, kamu akan banyak kena keanugerahan luar biasa di tahun 22. Bagaimana khususnya keuangan kamu? Kalau keuangan, aku melihat energi aura goldnya lumayan, ada tebel di awal tahun sampai trimester pertama. Jadi di situ kamu harus bisa memanfaatkan peluang itu. Jadi kayaknya di 3 bulan pertama itu rezeki kamu bagus. Jadi kamu harus bisa memanfaatkan, jangan langsung hura-hura dulu. Ya, itu pesannya. Bagaimana kartu pertama pesannya? Your willpower. Jadi benar, what you think about, do it your own way. Jadi memang kamu jika meyakini sesuatu hal, kamu pengen usaha apa, lakukan. Tetapi satu hal, pada saat kamu melakukan usaha, jangan mudah menyerah. Jatuh bangun, harus bangun terus. Jatuh 1000 kali jatuh, kamu bangun lagi. Karena memang lagi-lagi sebenarnya hidup tuh itu sih, kita jatuh bangun lagi. Bagaimana kita bisa kayak selalu bisa berjalan di rencana Tuhan, yang luar biasa, yang mungkin bikin kita menangis, bikin kita tertawa, bikin kita bersyukur, bikin kita marah sometimes terhadap Tuhan. Nah, di sini kamu harus your willpower. Jadi di 3 bulan pertama saya bilang jangan hura-hura dulu. Kamu ingat, ada rezeki berlimpah, lakukan sesuatu hal yang kamu yakini. Mungkin untuk usaha baru, untuk kamu investasikan usaha baru. Dan investasi ini jangan investasi kayak investasi kamu yang nggak paham ya. Jadi misalnya kayak trading, karena trading apa-apa itu memang itu sangat kelihatannya mudah, tapi itu sangat sulit. Jadi menurut saya adalah jangan sesuatu yang berisiko tinggi dulu lah. Kamu bisanya jualan, kamu bisanya yang ringan, tapi setiap hari dibutuhkan orang. Jadi itu yang kamu butuhkan dulu. Di kartu kedua ada Six of Hearts, kartu 6 hati, dan di sini ada stars ya,
ada harapan banyak luar biasa. Di tahun 22 ada peluang banyak sekali yang bikin bisa kamu lakukan di tahun 22. Jadi lakukan banyak hal yang kamu yakini di tahun 22 itu. Di situ adalah tahun dimana sangat bagus untuk kamu melakukan banyak usaha yang bukan banyak usaha ya, untuk mungkin untuk mempromosikan usaha kamu atau kamu menaikkan karir kamu. Jadi memang benar-benar di tahun 22 itu kesempatan, karena di situ minggu legi orangnya bagus tahun 22. Jadi akan banyak misalnya peluang-peluang bagus untuk kehidupan karirnya, untuk rezekinya. Jadi manfaatkan itu. Energi positifnya untuk keuangan, energi positifnya bagus. Ini bagus yang bekerja keras loh ya, yang kalau pengangguran pun mungkin bisa jadi dia yang pengangguran mungkin akan banyak kemudahan juga. Karena saya lihat minggu legi mostly saya merasakan di seluruh Pulau Jawa ini hampir yang minggu legi misalnya ya, ini lumayan banyak yang bersinar untuk tahun 22. Jadi nah di sini kan ada Nine of Diamond. Jadi ini kalau di kartu remi 9 wajik. Nah 9 wajik itu menandakan sesuatu hal yang kegemilangan, kecemerlangan ya. Ada hal yang sesuatu kayak karir tuh kamu akan di titik yang bagus. Angka 9 itu angka yang sempurna, tetapi angka yang sakral. Tetapi kalau dirimu nggak hati-hati, kamu bisa terjatuh. Karena di sini ada coffin. Coffin adalah seperti tempat makam. Jadi kamu harus tetap hati-hati. Jangan tahun 22 belum waktunya kamu hura-hura atau liburan, belum. Tapi benar-benar kamu bagaimana membangun karir kamu, membangun hidup kamu untuk menjadi lebih baik lagi, lebih sukses lagi untuk menyongsong tahun-tahun berikutnya. Di kartu ketiga saya ada sukses. Memang kamu akan mendapatkan the greater goal. Di sini ada goal yang luar biasa ya. Ada kata-kata sukses ya. Jadi seperti yang saya bilang, minggu legi gemilang, bersinar banget, memang orangnya bagus banget. Jadi banyak judgment, banyak hal yang bisa kamu lakukan. Seperti di sini sekali dayung 3 langsung terlampaui lah. Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan. 8 of Cups, tetapi kamu harus tetap dipikir, hati-hati, semuanya harus berhati-hati. Jangan sampai kamu menyakiti orang tua, jangan sampai kamu menyakiti pasangan kamu, ya, anak-anak kamu. Jadi benar-benar kalian harus bisa menahan emosi, bisa sebijaksana mungkin dalam menyelesaikan apapun, biar energi positif kamu tetap baik. Di sini ada Milky Way. Milky Way ini adalah jalan yang sudah ditentukan Tuhan, dan itu seperti kayak dikasih di sini ya, dikasih cahaya banyak ini ya. Jadi kayak memang tahun 22 minggu lagi banyak perubahan yang akan terjadi, dan dirimu bisa mengangkat semua beban hidupmu dengan baik, walaupun kamu memang akan sangat lelah, sangat capek. Tetapi capek punya uang, capek dengan nggak punya uang beda. Capeknya punya uang masih, walaupun kamu harus lunglai gitu, kamu tetap senyum. Tapi kalau capek kamu nggak punya uang, sambil nangis ya. Jadi capek tapi punya uang, it's okay. Jadi semoga selalu diberi kesehatan untuk minggu legi di tahun 22. Bagaimana Kak Asmara yang single? Ada paradise ya. Ada sesuatu yang bikin kamu senang, ada sesuatu yang memang minggu legi saya juga orang yang bagus. Bagi yang single, di sini my faith has the power to turn trauma into healing. Jadi memang kamu harus bisa kayak di tahun 22 adalah bagaimana kamu bisa menghilangkan trauma kamu, bisa menyembuhkan hati kamu, bisa membahagiakan kamu. Dan di sini ada hold your vision. Kamu harus ingat bahwa kamu masih punya masa depan. Perjalanan yang akan kamu tempuh sangatlah panjang. Jadi sebaiknya mulai sekarang kamu harus fokus agar kamu jangan fokus untuk sakit hati terus, tapi fokus untuk dirimu bisa menjadi seseorang lebih baik, lebih semangat, lebih sukses. Nah, di sini ada The Hermit. Dan selalu pada saat kamu healing terapi untuk menghilangkan ketraumaan kamu itu, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Selalu dengan berdoa, selalu bercerita sama Tuhan, itu bikin hati kita tuh lebih tenang.
kayak Tuhan tuh akan membisikkan sesuatu sehingga kita tahu pada saat kita curhat sama Tuhan, oh aku harus begini. Jadi kayak ada karena saya bilang selalu bahwa pada saat kamu sedih, pada saat kamu terpuruk, itu energi negatif kamu tinggi. Cepat-cepat kamu misalnya kalau di Islam, di Muslim ya, cepat-cepat ambil air wudhu, berdoa. Mungkin yang agama lain cepat mandi, pakai baju bagus buat baca Alkitab, buat berdoa. Jadi seperti itu. Jangan biarkan kesedih kamu itu keterlaluan sampai akhirnya jadinya kamu sakit, jadinya ini itu. Kenapa orang itu bisa sakit? Pada saat energi negatif sangat tinggi, semua organ di dalam tubuh kita juga mengalami kenaikan energi negatif. Jadi otomatis yang dulunya balance akhirnya tidak balance, jadilah sakit gitu ya. Ini ada Five of Pentacles. Memang sekarang yang bisa kamu lakukan adalah bagaimana kamu bisa menata masa depan kamu. Fokus pada masa depan kamu. Two of Wands. Saatnya untuk dirimu bisa berkolaborasi dengan hidup kamu dengan baik, untuk bisa kamu menjadi seseorang yang lebih baik. Mungkin memang it's time to healing, tapi bukan untuk saya melihat belum bisa kalau kamu punya hubungan lain dengan orang. Jadi sebaiknya kamu fokus ke kerjaan kamu, ke kehidupan kamu yang lebih bisa menopang hidup kamu di masa lalu dan masa tua. Jadi saat ini tahun 22 fokus di karir kamu, fokus di semua hal yang berhubungan dengan mimpi kamu. Jadi kamu harus bisa melawan diri kamu, harus tetap semangat ya. Jadi ini yang berpacaran ya, saya akan lihat. Oh, ada dua kartu, ada love call, ada sun blessing. Kalau cinta sih ya, cuman lagi kayak mengamati, ini pasanganku ini bener gak sih, bener salah pilih nggak sih aku gitu ya. Ada kata-kata di mana hati kamu sepertinya kadang sekelumit di dalam diri kamu berkata seperti itu. Kamu masih menganalisa pasangan kamu nih, ini dia bener-bener baik nggak sih? Kamu bener-bener kayak masih untuk serius sama dia itu masih butuh waktu. Benar, memang kamu nggak bisa terburu-buru. Kamu harus, di sini ada The High Priestess ya, di tahun 22 akan banyak hal terbuka tentang dia. Jadi kamu harus siap-siap nih. Terbuka ini kamu akan tahu banyak kekurangan dia, kamu tahu banyak tentang kehidupan dia. Di sini tahun 22 itu akan banyak hal yang mungkin kamu belum tahu saat ini. Di tahun depan kamu tahu. Ada Judgment dan King of Rods. Jadi tetap aja jalan hubungan kalian, karena nobody perfect ya. Jadi selama kamu masih kekurangannya itu masih bisa ditolerir, nggak masalah. Karena kamu kalau mencari orang yang sempurna juga it's impossible. Jadi kayaknya nggak mungkin ya. Jadi nobody perfect sekali lagi. Tetapi selama dia masih setia, masih menghargai kamu, masih sayang sama kamu, itu yang terpenting adalah dia bisa menerima kamu apa adanya, itu sudah luar biasa. Jadi tetap jaga. Meski menganalisa boleh karena masih pacaran ya, karena jangan sampai kita salah pilih. Yang menikah, ada it's time to release negativity. Benar, kalau yang menikah nggak boleh nih, yang biasanya tengkar, ini kurangi bertengkar, kurangi cekcok dengan pasangan ya. Page of Swords, harus bisa saling menyemangati tapi dalam kondisi hal baik. Harus Eight of Swords, harus bisa sama-sama saling menganalisa. Aku yang salah, jadi harus salah satu pasangan memulai dulu lah. Misalnya satu hari punya kesalahan, segera minta maaf. Itu cara-cara bagaimana agar kalian bisa kayak terbuka, bisa saling sering minta maaf, itu tidak tabu ya. Kadang ada pasangan minta maaf itu sangat tabu. Kalau saya bersama-sama suami saya, karena sudah komitmen agar saya kita hidup akan bertahun-tahun dan berpuluh-puluh tahun, gak mungkin dong kita lempeng-lempeng terus kita rukun. Nah, pasti ada cekcok. Nah, kita manusia sekali lagi punya batas, punya kekurangan ya. Jadi selama kita mau menyadari, itulah menurut saya adalah itu sudah manusia yang baik. Dia mau minta maaf, menyadari. Nah, kadang suami saya mungkin tidak salah, saya minta maaf duluan. Kami saling seperti itu. Karena untuk menjalin hubungan yang baik, kita harus juga menjadi personal yang baik juga. Tunjukkan kepada pasangan kita juga punya sesuatu yang patut dia appreciate ya, patut dia hargai. Beruntung banget nih dapat pasangan seperti ini. Jadi kekurangan pasangan kamu apapun, di sini ada Four of Pentacles ya. Kondisi keuangan mungkin lagi carut marut di tahun 21, tapi tahun 22 the keys
on a ring. Jadi kuncinya ada pada kalian. Jadi many option di sini ya. Jadi pada saat kamu yakin pada pasangan kamu bahwa kamu bisa sukses dengan pasangan kamu, maka untuk menuju ke situ ujiannya juga berat. Jadi terus yakin. Maka keyakinan itu seperti menjadi akan bisa menjadi sebuah doa yang akhirnya bisa kayak menjadi kenyataan. Di sini I recognize that I have chosen fear and I choose again. I choose love. Benar. Jadi jangan hilangkanlah semua ketakutan, hilangkanlah semua rasa-rasa yang mungkin kenapa mendapat pasangan seperti ini. Coba hilangkan. Ingatlah pada saat kalian bersama dulu pertama kali, cintanya begitu besar. Kalau bisa cinta semakin besar semakin hari. Semakin hari kita bagaimana mencintai pasangan kita apapun itu. Jadi itu memang berjuang juga. Jadi berusaha juga, karena juga belajar untuk memahami dia. Belajar pada saat tahu ternyata kok dia begini, taunya pas menikah 1 tahun 2 tahun. Tetap mencintai dia. Ini kecuali hal yang prinsip ya, atau banyak hal lah yang mungkin masih bisa ditolerir, itu it's okay. Jadi memang harus dipertahankan ya, harus jangan sampai bertengkar terus, harus benar-benar bisa kayak bagaimana satu hari itu mengurangi cekcok, mengurangi bagaimana kalian harus terus bersahabat, terus namanya pasangan adalah teman hidup. Jadi benar-benar kita harus bisa menjadi sahabat setiap hari untuk pasangan kita ya. Jadi kalau sahabat pastinya mendukung terus, mensupport apapun itu. Untuk kesehatan saya lihat minggu lagi hati-hati kadar lemaknya, hati-hati tekanan darah tingginya. Aku merasa hati-hati harus jaga kebersihan biar tidak kena virus ya. Terus hati-hati yang paling itu benar-benar protokol kesehatan harus dijaga. Jangan sampai kena virus karena kelelahan, mungkin imunnya turun. Jangan sampai kena ada sesuatu virus yang bisa akan menyerang kalian di tahun 2022. Hati-hati jaga kesehatan, banyak makan, jangan sampai telat makan, hati-hati lambungnya ya. Banyak minum air putih dan jangan lupa olahraga biar oksigennya dalam darah banyak terus. Angka keberuntungan saya melihat angka 3, angka 2 dan angka 0. Warna keberuntungan merah, hitam, putih, merah hati ya tadi yang saya lihat, sama hijau. Oke, minggu lagi semoga selalu diberkahi Tuhan, dan jika ada salah kata saya mohon maaf. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian dan pastinya menghibur ya di waktu kalian gabut. Sugeng Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.